Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai memahami konsep bentuk perusahaan berbentuk PT, BUMN, BUMD, dan koperasi. Baik, sebelum memulai ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikadek Jelita Artarahmadewi, absen 7, sebagai pembicara 1. Dan rekan saya, Niluh Putu Wisnu Sintia Dewi, absen 16, sebagai pembicara 2. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, mendefinisikan bentuk perusahaan berbentuk perusahaan PT. Yang kedua, mendefinisikan bentuk perusahaan berbentuk perusahaan BUMN dan BUMD. Yang ketiga, mendefinisikan bentuk usaha koperasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian ada jenis-jenis perusahaan perseroan terbatas. Jenis perusahaan perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT mengklasifikasi perusahaan PT ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada perseroan terbatas tertutup, yang kedua perseroan terbatas publik, dan perseroan terbatas terbuka. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas tertutup. Salah satu ciri khas perusahaan PT tertutup adalah para pemegang saham yang hanya berasal dari kalangan tertentu atau orang-orang terdekat yang sudah saling mengenal sebelumnya, misalnya seperti dalam perusahaan keluarga. Yang kedua ada perseroan terbatas publik. Pada pasal 1 ayat 8 UU PT menyebutkan bahwa perseroan terpublik adalah jenis perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal atau UU PM pasal 1 ayat 22 menyebutkan sebuah perusahaan dikatakan perseroan publik apabila saham telah dimiliki oleh setidaknya 300 orang dengan jumlah modal yang disetorkan minimal sebesar 3 juta. Kemudian ada perseroan terbatas terbuka atau TBK. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 UU PT bahwa PT terbuka melakukan penawaran saham secara terbuka. Tidak hanya itu, PT jenis ini juga harus mampu memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk PT publik dengan melakukan penawaran pada bursa efek alias menjual saham kepada masyarakat. Kemudian ada fungsi dan tujuan perseroan terbatas atau PT. Secara umum, PT didirikan dengan tujuan untuk menjalankan perusahaan berbasis penyertaan modal dari berbagai saham dan pihak tujuan utama dari PT adalah untuk membangun perusahaan dengan fondasi kepemilikan bersama antara para pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah sebuah badan yang didirikan, dikelola, dimiliki, dan juga diawasi oleh pemerintah daerah. Kemudian ada tujuan BUMD. Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah untuk serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan membangun daerah nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Cynthia. Setelah itu ada perusahaan BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. BUMN juga memiliki tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Yang kedua, tujuan BUMN. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memandai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintah kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan dan
oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi BUMN. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Yang keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Yang keenam, sebagai pelapor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang ketujuh, pembuka lapangan kerja. Yang kedelapan, penghasil devisa negara. Yang kesembilan, pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi. Dan yang terakhir, pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha koperasi. Yang pertama, pengertian dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, tujuan dari koperasi. Tujuan dibentuknya koperasi adalah menaikkan taraf ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur, dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara. Yang ketiga, fungsi dari koperasi. Yang pertama, fungsi koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat. Yang kedua, fungsi koperasi juga membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggotanya dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Yang ketiga, fungsi koperasi guna mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi koperasi lainnya adalah untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi pondasinya. Yang terakhir, ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis, sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Yang kedua, koperasi produsen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Yang keempat, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Dan yang terakhir, ada koperasi serba usaha. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Sekian presentasi dari kami mengenai bentuk perusahaan PT, BUMN, dan BUMD, serta bentuk usaha koperasi. Mohon maaf atas segala jenis kesalahan teknis, baik disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.